Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Kristina Yanuaria M. Program Studi Akuntansi Perpajakan, Program Sarjana Terapan. Di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kita akan membahas terkait pusat pertanggungjawaban terhadap pusat biaya dan pusat pendapatan. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas di pusat pertanggungjawaban terhadap pusat biaya dan pusat pendapatan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pusat pertanggungjawaban, yang ketiga sifat-sifat pusat pertanggungjawaban, yang terakhir itu adalah hubungan antara input dan output. Sekarang kita bahas mengenai pendahuluan. Nah, suatu organisasi itu dibagi menjadi bagian tertentu yang disebut pusat pertanggungjawaban, yakni suatu unit yang membawahi suatu tugas tertentu. Dilihat jenisnya, ada beberapa jenis pusat pertanggungjawaban, yakni itu pusat pendapatan atau revenue centers, pusat biaya atau expense centers, pusat laba profit centers, pusat investasi atau investment centers. Lalu dalam bab ini kita akan membahas pengertian dan sifat-sifat dari pusat pertanggungjawaban. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai jenis-jenis pusat pertanggungjawaban itu adalah yang pertama itu ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan itu terdiri dari penjualan dan pemasaran. Terus berikutnya ada pusat biaya. Nah, pusat biaya itu ada operasional, administrasi. Lalu yang ketiga adalah pusat laba. Di pusat laba itu ada analisis laba, terus strategi pertumbuhan. Sedangkan yang di pusat investasi itu adalah pengelolaan aset dan investasi modal. Selanjutnya kita masuk ke pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Umumnya, sebuah perusahaan terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang masing-masing ditunjukkan dalam satu kotak dalam bagian struktur organisasi. Nah, pusat pertanggungjawaban ini membentuk suatu hierarki. Tingkatan terendah adalah pusat pertanggungjawaban untuk unit, seksi, bagian atau unit organisasi kecil lainnya. Tingkatan yang lebih tinggi adalah departemen, unit usaha, dan divisi. Semua ini adalah pusat-pusat pertanggungjawaban. Contoh struktur hierarkis pusat pertanggungjawaban itu yang unit kecil, itu unit organisasi terkecil dengan tanggung jawab dasar. Lalu ada seksi. Nah, kelompok yang lebih besar di dalam unit kecil. Departemen itu bagian fungsional utama dalam organisasi. Lalu ada unit bisnis. Nah, entitas otonom dengan tujuan strategis. Nah, yang paling besar itu adalah divisi. Entitas besar yang mengelola operasi luar. Tentu kita juga bisa menyimpulkan bahwa pimpinan Dewan Komisaris masing-masing itu merupakan pusat pertanggungjawaban tersendiri. Bahkan perusahaan secara keseluruhan itu dapat dikatakan sebagai pusat pertanggungjawaban. Namun pembahasan tentang pusat pertanggungjawaban biasanya mengacu pada bagian atau unit dalam suatu organisasi yang bukan perusahaan secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke bagian sifat-sifat pusat pertanggungjawaban. Sifat-sifat pusat pertanggungjawaban itu terdiri dari input, output, dan tujuan. Nah, di input itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lain. Sedangkan output itu hasil dari barang dan jasa. Lalu tujuan itu ada rencana strategis dan implementasi. Adanya pusat pertanggungjawaban dimaksudkan untuk memenuhi satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuan yang dimaksud itu adalah membantu mengimplementasikan rencana strategis manajemen puncak. Satu pusat pertanggungjawaban itu menggunakan suatu input tertentu atau sejumlah bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lain. Nah, untuk menghasilkan output yang berupa barang atau jasa. Dalam proses pengerjaannya itu diperlukan juga modal kerja atau persediaan atau piutang. Nah, peralatan dan aset lain. Pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang bisa disebut barang jika sudah dilihat dan jasa jika tidak dapat dilihat. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai output. Nah, bagian produksi pada suatu perusahaan manufaktur itu menghasilkan suatu barang. Bagian administrasi dan akuntansi outputnya berupa jasa.
Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Nah, pendapatan dalam hal ini merupakan jumlah yang diperoleh dari penjualan suatu output. Gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab terhadap keserasian antara input dan output, bisa berbentuk sebab akibat dan langsung. Pengawasan difokuskan pada memproduksi output pada saat dibutuhkan, jumlah yang diinginkan menurut spesifikasi yang benar dan standar mutu, serta input minimum. Misalnya, input pada bahan baku pada bagian produksi, outputnya bisa menjadi input bagi bagian finishing. Hubungan input dan output itu bisa juga tidak langsung. Biaya iklan diharapkan hasil akhirnya adalah penjualan yang meningkat, tetapi penjualan dipengaruhi banyak faktor selain iklan, sehingga hubungan antara jumlah tambahan iklan dan hasilnya itu tidak dapat diketahui secara pasti. Keputusan manajemen atas jumlah yang dikeluarkan untuk biaya iklan didasarkan pada pertimbangan untuk penelitian dan pengembangan. Hubungan antara input dan output itu lebih sulit. Nilai usaha litbang saat ini tidak diketahui untuk beberapa tahun lagi, sehingga jumlah yang dikeluarkan untuk litbang itu tidak dapat ditentukan. Contoh dari hubungan antara input dan output yang bagian A itu analogi untuk generator listrik. Nah, input itu yang bahan bakar udara dan air. Terus pengerjaannya dan outputnya itu adalah listrik dari hasil dari bahan bakar udara dan air. Ini hasilnya adalah listrik. Bagian A ini memberikan ilustrasi bagian pembangkit tenaga listrik sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Sebagai suatu pusat pertanggungjawaban, bagian satu yaitu input melakukan pekerjaan yang ketiga yang menghasilkan suatu output. Nah, input tuh dapat berupa bahan bakar udara dan air yang dikombinasikan dalam sebuah generator listrik dalam suatu proses pembuatan arus listrik melalui mesin penggerak generator. Output yang dihasilkan dari proses ini berupa kilowatts dan kilowatts dari listrik. Kemudian yang bagian B itu dalam kenyataan. Misalkan tuh di input itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lainnya. Lalu ke pusat pertanggungjawaban, lalu hasilnya atau output itu barang dan jasa. Lalu dibagi lagi input untuk pusat pertanggungjawaban lainnya, sedangkan yang satunya dijual kepada pihak luar. Nah, bagian B, pusat pertanggungjawaban juga mempunyai input yang berupa bahan baku, jam kerja, karyawan, dan berbagai jenis jasa. Pusat pertanggungjawaban melakukan pekerjaan dengan menggunakan modal yang ditanam dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Sebagai hasil dari pengerjaan tersebut, pusat pertanggungjawaban ini menghasilkan output berupa barang jika berwujud dan jasa tidak berwujud. Output dari suatu pusat pertanggungjawaban ini akan digunakan oleh pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan yang sama atau dijual kepada pihak luar. Lalu yang bagian C kita ambil contoh sebagai penghasil informasi. Nah, input tuh terdiri dari data biaya dan data non moneter. Terus pusat pertanggungjawaban, terus ada output, hasil dari outputnya itu adalah pendapatan informasi sama non moneter. Bagian C ini menunjukkan informasi tentang input, aktiva yang digunakan memproses input dan output. Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output sebagian besar itu berupa data biaya dan yang lain itu berupa data non keuangan. Jika output suatu pusat pertanggungjawaban dijual kepada pihak luar, urutan akuntansi terhadap output diistilahkan sebagai pendapatan. Jika barang atau jasa ditransfer ke pusat pertanggungjawaban lain dalam suatu organisasi, output diukur dengan ukuran keuangan, misalnya harga pokok barang atau jasa yang ditransfer, atau ukuran non keuangan seperti jumlah unit output yang ditransfer. Kemudian kita akan masuk ke poin yang paling terakhir, yaitu pengukuran input dan output. Dalam pengendalian manajemen, jumlah jam kerja, listrik yang dipakai, kertas yang dipakai diterjemahkan dalam bentuk unit moneter.
Jumlah moneter biasanya itu diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga per unit. Hasil perkalian ini disebut cost atau biaya. Nah, sehingga dapat dikatakan adalah ukuran moneter untuk jumlah input yang digunakan suatu pusat pertanggungjawaban. Sebagai contoh tuh pendapatan sebagai ukuran, terus ini ukuran berbasis misi. Ukuran output laba sama ukuran output nirlaba. Itu seimbang. Walaupun kos atau biaya ini merupakan ukuran untuk input, untuk ukuran output biasanya lebih sulit. Nah, pada organisasi yang berorientasi laba, pendapatan merupakan ukuran dari outputnya. Tapi output sebenarnya tidak terbatas pendapatan saja. Jika bagian penelitian dan pengembangan melakukan penelitian untuk menghasilkan produk dengan penggunaan bahan baku yang lebih efisien, tentu saja output tersebut tentu saja tidak bisa diukur dengan pendapatan saja. Contoh lainnya adalah biaya iklan dan pelatihan pegawai. Nah, yang lebih sulit itu adalah pengukuran output pada perusahaan nirlaba. Misalnya, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Itu banyak organisasi tidak berusaha untuk mengukur output dari pusat pertanggungjawaban seperti itu. Mengingat keterbatasan tersebut, kemudian mereka juga menggunakan suatu perkiraan atau pengganti dari output. Uh, Sekian dari materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sadar masih ada banyak kekurangan dalam video saya. Jika ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih.